Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Hari ini matematika wajib untuk kelas 10 IPA IPS, yaitu materi tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Saya akan membahas lagi tentang persamaan rasional dan irasional serta pertidaksamaannya, dimana yang 2 minggu lalu sudah pernah saya bahas ya sebelum kalian remedial. Namun alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 10 IPA dan IPS, jangan lupa kalian mengisi absensi yang ada di Google Classroom ya. Jangan sampai ada yang terlambat. Tolong kalian perhatikan instruksinya. Batas terakhir absen jam berapa. Kemudian kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dan harus tetap semangat ya. Sebelum masuk ke materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, diharapkan peserta didik dapat memahami bentuk umum pertidaksamaan polinomial satu variabel. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat memahami bentuk umum dan sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Kemudian yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, diharapkan peserta didik dapat memahami bentuk persamaan irasional. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertidaksamaan polinomial. Kalian perhatikan di layarnya. Untuk yang A, bentuk umum dari pertidaksamaan polinomial satu variabel ya. Bentuk umumnya di situ A n x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2. Kemudian ditambah lagi an min 3 x pangkat n min 3 ditambah an min 4 x pangkat n min 4. Kemudian ditambah titik-titik ditambah A2 X pangkat 2. Kemudian ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0 X pangkat 0. Nah, keterangannya untuk N sama dengan 3 diperoleh polinomial A3 X pangkat 3. Kemudian ditambah A2 X pangkat 2. Ditambah lagi A1 X pangkat 1 dan tambah A0 X pangkat 0. Selanjutnya, untuk N sama dengan 4 diperoleh polinomial A4 X pangkat 4 ditambah A3 X pangkat 3. Kemudian ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0 X pangkat 0. Kemudian, jika Px suatu polinomial berderajat N, bentuk umum pertidaksamaan polinomialnya adalah Px kurang dari 0, Px lebih dari 0, Px lebih dari sama dengan 0, dan yang terakhir Px kurang dari sama dengan 0. Lalu bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan polinomial? Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan polinomial. Yang pertama, ubahlah pertidaksamaan polinomial menjadi bentuk umum. Yang kedua, buatlah ruas kiri pertidaksamaan menjadi bentuk perkalian faktornya. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai-nilai pembuat 0 dan letakkan pada garis bilangan dengan ketentuan sebagai berikut ya. Untuk yang A, jika tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, nilai pembuat 0 diberi tanda dengan bulatan hitam ya. Kemudian, jika tanda ketidaksamaan kurang dari atau lebih dari, nilai pembuat 0 dengan putih. Jadi pembulatnya atau pembuat nolnya itu dengan tanda bulatan putih. Kemudian yang keempat, tentukan tanda setiap interval yang dibatasi oleh nilai-nilai pembuat nol pada garis bilangan. Dan yang kelima, tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Itulah cara menyelesaikan pertidaksamaan polinomial. Untuk lebih jelasnya, ada satu contoh soal tentang pertidaksamaan polinomial. Contohnya adalah tentukan penyelesaian dari X ditambah 1 dikali X dikurang 1 dikali X dikurang 3 kurang dari 0. Tadi soal dari contoh pertidaksamaan polinomial adalah tentukan penyelesaian dari
X plus 1 dikali X min 1 dikali X min 3 kurang dari 0. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita buat pembuat nolnya ya. Kita buat tadinya pertidaksamaan menjadi persamaan, dibuat menjadi sama dengan 0. Yang pertama, X plus 1 sama dengan 0, maka X plus 1-nya itu ketemu nilai X-nya adalah min 1. Untuk X min 1 sama dengan 0, berarti X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1 ya. X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita buat sebuah garis bilangan. Kita peroleh nilai X-nya min 1, 1, dan 3. Min 1 posisinya ada di sini ya. Ini min 1, kemudian 1, 3. Nah, untuk mengetahui tanda negatif, positif, kita lakukan pembuktian. Misalkan kita peroleh misalkan X-nya 2 nih. X2 itu kan berarti di antara 1 dan 3. Kemudian kita substitusikan ke X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti di sini daerah positif ya. Selanjutnya untuk X0. X-nya 0, di sini 0 ya. Berarti maka X min 1 sama dengan 0. 0 min 1 sama dengan min 1. Jadi di sini daerah negatif. Nah, jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X-nya kurang dari min 2, kemudian atau X lebih dari 1 kurang dari 3. Maaf, ini min 1 ya harusnya ya. X-nya kurang dari min 1 atau X lebih dari 1 kurang dari 3. Karena kan di sini nilai X-nya itu ada negatif 1, 1, dan 3. Setelah membahas tentang pertidaksamaan polinomial, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan rasional ya. Untuk bentuk umum dari pertidaksamaan rasional, perhatikan di layarnya. Yang pertama itu di situ ada fx per gx kurang dari sama dengan 0. Kemudian fx per gx kurang dari 0, fx per gx lebih dari 0, atau fx per gx lebih dari sama dengan 0. Dengan fx itu adalah fungsi pembilang dan gx itu merupakan fungsi penyebut. Nah, rasional itu apa? Rasional itu merupakan bentuk pecahan ya. Kemudian adapun sifat-sifat dari pertidaksamaan rasional. Misalkan fx dan gx merupakan suatu fungsi dalam variabel x. Yang pertama berarti jika fx per gx lebih dari sama dengan 0, maka fx lebih dari sama dengan 0, gx-nya lebih dari sama dengan 0, dan gx tidak sama dengan 0, atau fx kurang dari sama dengan 0, gx kurang dari sama dengan 0, dan gx-nya tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua sifatnya, jika fx per gx kurang dari sama dengan 0, maka fx lebih dari sama dengan 0, gx-nya kurang dari sama dengan 0, kemudian gx tidak sama dengan 0. Atau fx kurang dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Lanjut yang ketiga, jika fx per gx lebih dari 0, maka fx lebih dari 0, gx lebih dari 0, kemudian gx tidak sama dengan 0, atau fx kurang dari 0, gx kurang dari 0, dan gx tidak sama dengan 0. Untuk sifat yang terakhir, jika fx per gx kurang dari 0, maka fx-nya lebih dari 0, gx kurang dari 0, dan gx tidak sama dengan 0, atau fx kurang dari 0, gx lebih dari 0, dan gx tidak sama dengan 0. Itulah bentuk umum pertidaksamaan rasional dan sifat-sifat dari pertidaksamaan rasional. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan berbentuk pecahan, ini ada langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama, ubahlah pertidaksamaan ke dalam bentuk baku, yaitu dengan membuat ruas kanan sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, tentukan nilai-nilai yang memenuhi fx sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Yang ketiga, letakkan nilai-nilai x yang didapat dari langkah kedua pada garis bilangan. Kemudian yang keempat, substitusikan sembarang bilangan selain nilai x pembuat 0 pada pertidaksamaan untuk menentukan tanda interval. Tanda plus atau positif untuk nilai pertidaksamaan yang lebih dari 0. Kemudian
dari tanda negatif dan tanda negatif untuk nilai pertidaksamaan yang kurang dari 0 ya. Kemudian yang kelima, tentukan penyelesaian sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu ada 5 langkah. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal tentang pertidaksamaan rasional ya. Baik, kita masuk ke contoh soal pertidaksamaan rasional. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x min 3 per 2x plus 4 lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Tadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu ada 5 langkah. Langkah yang pertama itu apa? Langkah yang pertama, ubahlah pertidaksamaan ke dalam bentuk baku, yaitu dengan membuat ruas kanan sama dengan 0. Jadi langkah 1 tadi soalnya x min 3 per 2x plus 4 lebih dari sama dengan 0, kita buat menjadi sama dengan 0 ya, di sini ya. Kita buat menjadi sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua apa? Langkah kedua, tentukan nilai-nilai yang memenuhi fx sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0. Langkah kedua, fx itu kan sebagai pembilang ya. Fx-nya berarti yang x min 3 ini adalah sebagai fx-nya. Kemudian gx-nya itu penyebut. Jadi yang 2x plus 4. Nah, fx-nya itu kita buat menjadi sama dengan 0, berarti x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Kemudian 2x plus 4 sama dengan 0, maka 2x sama dengan plus 4, pindah ruas jadi min 4, x sama dengan min 4 per 2 sama dengan 2. Nah, ini kita buat menjadi tidak sama dengan 0 ya. Jadi 2x tidak sama dengan min 4. Maka x-nya tidak sama dengan min 4 bagi 2, yaitu min 2. Selanjutnya langkah yang ketiga, tadi kita peroleh yang pertama di langkah kedua x-nya sama dengan 3, kemudian x-nya tidak sama dengan negatif 2. Langkah ketiga itu apa? Langkah ketiga, letakkan nilai-nilai x yang didapat pada langkah 2 pada garis bilangan. Ini ada sebuah garis bilangan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat kan di sini ada 0. Ini 0, kemudian di sini 1, ini 2. Sini negatif 1, negatif 2. Tadi kita perolehkan yang pertama negatif 2 sama 3 ya. Nah, kenapa ini di sini tandanya negatif, kemudian di sini tandanya positif? Kita lanjut ke yang langkah keempat. Langkah keempat itu substitusikan. Ini langkah 4 ya. Langkah yang keempat itu substitusikan sembarang bilangan selain nilai x membuat 0. Jadi kita substitusikan nilai selain bilangan 3 dan negatif 2. Di sini saya misalkan kita ambil nilai x-nya itu adalah positif 1. Kemudian substitusikan ke fx-nya yaitu x min 3. Maka di sini x min 3 sama dengan 0, 1 dikurang 3 berapa? Min 2 ya. Berarti tandanya di sini negatif karena daerah positif 1. Kemudian nih saya substitusikan lagi misalkan 0. Maka di sini 0 min 3 sama dengan min 3. Berarti kan negatif juga ya hasilnya. Nah, selanjutnya ketika saya substitusikan, ini kan setelah angka positif 3 berarti angka positif 4. Saya substitusikan nih x sama dengan 4. Berarti 4 dikurang 3 berapa? 1. Berarti daerah sini merupakan daerah yang positif. Nah, selanjutnya langkah yang kelima, tentukan himpunan penyelesaiannya sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x min 3 per 2x plus 4 lebih dari sama dengan 0 itu hasilnya adalah x, di mana x-nya kurang dari min 2 atau x-nya lebih dari sama dengan 3x elemen bilangan real. Itulah contoh dari soal pertidaksamaan rasional. Itulah pemaparan materi hari ini tentang pertidaksamaan polinomial dan pertidaksamaan rasional. Semoga kalian dapat memahami, kemudian kalian nanti dapat latihan soalnya. Minggu depan kita akan membahas tentang pertidaksamaan dan persamaan irasionalnya ya. Semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.